wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan dalam kitab beliau Ma'alim fi Thariq Talabil Ilm. Di mana beliau di sini ada pembahasan khusus tentang wasaya li talabil ilm. Wasaya li talibil ilm, wasiat-wasiat untuk para penuntut ilmu. Di sini beliau menyebutkan lebih dari 30 wasiat. Akan tetapi saya tidak akan menyebutkan semuanya. Saya hanya akan menyebutkan yang paling penting saja untuk kita semua, untuk para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini bukan antum, tapi buat ana dan buat antum. Karena ana juga penuntut ilmu sama dengan antum. Maka dari itu kita berusaha untuk bagaimana caranya mempraktekkan wasiat ini bersama-sama. Karena ini wasiat-wasiat yang sangat dibutuhkan sekali untuk para penuntut ilmu. Apa itu wasiat-wasiat yang beliau sampaikan di sini? Beliau berkata, "Wala khaira fi talibi ilmin la yadhhar alaihi samtu ahli ilm." Beliau berkata, tidak ada kebaikan bagi penuntut ilmu yang tidak menampakkan sifat seorang yang penuntut ilmu. Artinya seorang penuntut ilmu itu harus memperlihatkan jati dirinya bahwa dia seorang penuntut ilmu. Jangan sampai kita yang menuntut ilmu dengan yang tidak menuntut ilmu sama saja. Ya, dari sisi pakaian, dari sisi penampilan, dari sisi akhlak, jangan sampai sama ya. Ya, preman pakai baju maco, pakai celana merecet gitu. Antum pakai itu juga. Kalau begitu apa bedanya antum dengan preman? Artinya bahwa penuntut ilmu itu harus ada furqan. Apa itu furqan? Pembeda antara dia sebagai penuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana firman Allah juga ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat kalian furqan. Apa itu? Pembeda yang membedakan kalian dengan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hadhihi wasaya allati sawfa adhkuruha fiha ma huwa min babil afdal. Di mana wasiat-wasiat yang akan saya sebutkan ini adalah perkara-perkara yang sangat utama sekali. Annaha min kamali samti talibil ilm, yang merupakan kesempurnaan sifat seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama kata beliau, dan ini beliau tekankan, yang pertama apa? Al-ikhlas. Penting ikhlas itu. Ya. Al-ikhlasu lillahi ta'ala fi talab wa tahsil. Ikhlas nuntut ilmu itu. Sekarang Pak, coba kita introspeksi diri setiap kita bertanya, saya nuntut ilmu itu tujuannya buat apa? Apa cita-cita saya atau tujuan saya nuntut ilmu itu apa? Boleh saya tanya salah satu dari antum? Boleh ya? Antum nih. Apa tujuan antum nuntut ilmu? Hah? Apa? Menghilangkan kebodohan. Barakallahu fiik. Bagus, masyaallah. Alhamdulillah. Kalau antum jawab tujuan saya pengen jadi ustaz, saya katakan salah. Ustaz itu bukan tujuan nuntut ilmu, Pak. Kalau ada orang nuntut ilmu tujuannya saya pengen jadi ustaz, ustaz itu bukan tujuan untuk menuntut ilmu. Karena ustaz itu Pak, sudah kewajiban dia setelah menuntut ilmu untuk menyampaikan ilmu. Tujuan menuntut ilmu yang paling utama adalah yang pertama tadi, menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Yang kedua, tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita bisa mengamalkan ilmu tersebut.
Ketiga, tujuannya untuk apa? Untuk saya bisa membela syariat Allah, membela agama Allah. Apalagi di zaman sekarang nih Pak, berbagai macam pemikiran yang menyesatkan, ya. Kalau kita tidak menuntut ilmu, dari mana kita akan bisa membela agama ini, Pak? Dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangannya. Nah ini Bapak sekalian, ya, itu tujuan kita di dalam menuntut ilmu. Makanya Pak, akan terlihat antara orang yang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas ketika menuntut ilmu. Ada orang belajar ke Madinah, belajar 4 tahun kuliah, pulang-pulang bikin bank. Banknya bukan bank syariat lagi, bank konvensional. Antum nggak percaya? Ada Pak, lulusan Madinah bikin bank. Banknya bank konvensional. Padahal dia tahu itu riba, tahu. Rupanya setiap gajian dikumpulin, lumayan 4 tahun kalau sebulannya 800 real kan gitu. Iya. Dikumpul-kumpul banyak duit, bikin Bang. Jadi sebetulnya kuliah belajar di sana itu apa tujuannya? Rupanya tujuannya hanya sebatas dunia, akan terlihat. Rupanya Pak, sebagian lagi ada yang tujuannya, saya tujuannya bukan mau ngambil akidahnya, kata dia. Saya tujuannya cuma buat dapat gelar doang. Oh, rupanya tujuannya pengen dapat LC. Lecek Pak. Iya, lucu. Makanya subhanallah Bapak sekalian, ya, penting ya keikhlasan, karena keikhlasan itu akan mempengaruhi berkah atau tidaknya ilmu seseorang. Semakin ikhlas dia menuntut ilmu, insya Allah semakin berkah tuh ilmu. Iya. Makanya kalau dia sudah meniatkan, saya menuntut ilmu itu tiada lain untuk menghilangkan kebodohan dari diri saya. Saya ingin bisa mengamalkan dalam kehidupan. Insya Allah kalau niatnya seperti itu Pak, berkah tuh ilmu. Insya Allah ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat Pak. Sebab yang kita khawatirkan kan Pak, ya, ilmu itu tidak bermanfaat buat kita. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu yang tidak bermanfaat itu Pak, yang akan menyeret kita ke dalam api neraka. Ini musibah, ini yang kita khawatirkan tentunya. Kita nuntut ilmu bukannya tambah khusyuk, kita nuntut ilmu bukannya tambah tawadhu, tapi kita nuntut ilmu malah tambah sombong. Kita nuntut ilmu bukannya tambah takut kepada Allah, malah kita semakin tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Makanya ya, coba kita pertanyakan diri kita. Sudah berapa lama kita menuntut ilmu? Dan sudah berapa ilmu yang sudah kita amalkan? Apakah selama ini kita menuntut ilmu menjadikan kita semakin tawadhu di hadapan manusia, atau semakin kita menganggap, saya lebih senior dari kamu? Terkadang ada orang seperti itu Pak, yang merasa udah lama ngaji 10 tahun, pas ngeliat yang baru ngaji, kamu senior, junior saya, cium tangan. Ya, nggak bagus Pak. Ya. Nah ini sekali lagi ya akal Islam, niat kita luruskan. Menuntut ilmu tiada lain untuk apa? Menghilangkan kebodohan, untuk kita amalkan dalam kehidupan, dan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang kedua, taqdimul awliyat fit talab. Dalam menuntut ilmu, kata beliau, hendaklah kita dahulukan ilmu-ilmu yang paling penting dulu. Kita di dalam menuntut ilmu itu, kata beliau, ya, dahulukan ilmu-ilmu yang paling penting dulu dalam kehidupan.
Apa sih Ustaz yang penting? Yaitu yang hukumnya fardu ain. Yang hukumnya fardu ain. Apa itu yang fardu ain? Ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain itu ada dua. Yang pertama, yaitu ilmu yang tidak akan sempurna keimanan kecuali dengan ilmu itu. Maksudnya ilmu-ilmu yang menyempurnakan keimanan kita. Ilmu tentang apa Pak? Ilmu tentang tauhid. Ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Rasulullah. Ya. Sebab kita tidak mungkin sempurna iman kita kepada Allah kalau kita tidak mengetahui apa maksudnya iman kepada Allah. Jangan sampai Pak seperti firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Kenapa? Karena iman mereka tidak disertai dengan ilmu. Sekarang antum beriman kepada Allah, gimana dong cara berimannya kepada Allah? Berarti kita harus mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Sekarang ada orang berkata, saya beriman kepada Allah, tapi saya nggak yakin kalau Allah itu punya sifat. Kan aneh. Saya cuma yakin sifat Allah cuma 20. Wujud, tidak bakok, mukhalafatun, lihawadisi, wahdaniyat, kudrat, iradat, dan sebagainya. Coba Pak pikirkan, kalau sifat Allah cuma 20, berarti berapa banyak sifat dalam Al-Quran yang harus kita tolak? Iya tidak? Iya dong. Contoh misalnya Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Allah mensifati dirinya ridho. Sekarang cari, di dalam 20 sifat itu ada nggak sifat ridho? Nggak ada. Allah berfirman, wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Sekarang lihat dalam 20 sifat itu ada nggak sifat Allah murka kepada hamba-hambanya yang berbuat maksiat? Nggak ada. Allah berfirman, wa makaru wa makarallah, dan mereka bermakar dan Allah pun bermakar. Ada tidak di dalam sifat 20 Allah disifati dengan membalas makar? Tidak ada. Bahkan Pak, orang yang meyakini Allah sifatnya 20, kalau ditanya nama Allah berapa? 99. Berarti 99 kurang 20 berapa? 79. Berarti ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Mungkin enggak? Allah Al-Aziz. Berarti kalau Al-Aziz sifatnya izzah kan gitu. Sedangkan sifat izzah itu tidak ada sifat 20. Berarti konsekuensinya apa? Allah itu namanya doang aziz, tapi nggak punya sifat izzah. Ya sama, itu orang namanya soleh doang, tapi orangnya nggak soleh, kan lucu. Nah ini akibat daripada dia tidak kurang tidak berilmu tentang keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau dia beriman kepada Al-Quran dan hadis dan kemudian menuntut ilmu bagaimana keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya, tentu dia tidak akan punya keyakinan seperti itu. Dia akan tetapkan seluruh sifat bagi Allah sesuai dengan yang layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungannya. Makanya Pak, beriman kepada Allah itu butuh ilmu tidak? Butuh ilmu. Ada orang berkata, saya beriman sama Allah, alhamdulillah, tapi datang ke dukun. Ketika ditanya, loh mas, kok datang ke dukun? Kan Allah nyuruh saya untuk mencari usaha. Ini cuma usaha, syariat doang. Kita katakan, antum nggak paham apa syariat melarang kita datang ke dukun? Tak boleh, kata Rasulullah, man ataka hinan, siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Nah, nih Pak, berarti Pak, dalam menuntut ilmu kita utamakan yang paling urgent dulu. Apa itu? Mengenal Allah, hak Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita bisa masuk surga. Dengan itu kita bisa lurus keimanan kita kepada Allah. Dengan itu kita pun bisa terhindar dari kesyirikan. Banyak ya akhi di Indonesia ini kaum muslimin yang berkata saya beriman kepada Allah tapi tidak paham syirik. Tidak paham syirik Pak, benar Pak. Di desa saya itu Pak, ya dekat desa saya itu banyak orang masih ngancak, tahu ngancak? Nah, itu sesajen di pohon-pohon. Saya dulu waktu bantuin bapak dagang di pasar, suka sering banget datang ibu-ibu dari desa. Mas, beli kain putih setengah meter. Setengah meter buat apa coba? Buat ngancak. Iya. Biasanya makanannya dimasukin ke dalam apa? Kain tersebut digantung tuh di mana? Di pohon-pohon. Syirik. Padahal KTP-nya Islam. Tapi dia tidak paham kalau itu syirik. Takorup kepada para jin. Maka di sini penting sekali lagi kata beliau takdimul auliyat fit thalab. Dahulukan menuntut ilmu itu yang paling penting dulu tentang akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang fardu ain yang seperti apa? Yaitu yang tidak mungkin kita lepas darinya. Yang tidak mungkin kita lepas darinya. Pernah datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu orang ini bertanya kepada Imam Ahmad masalah-masalah fikih yang sangat pelik sekali. Dia berkata, "Wahai Abu Abdillah," karena Imam Ahmad itu kunyahnya Abu Abdillah ya. "Wahai Abu Abdillah, apa hukumnya berwudu dengan air perasan bunga ros?" Kata Imam Ahmad, "Saya nggak paham. Saya tidak suka itu." "Apa hukumnya berwudu dengan air hasil rebusan kacang?" Kata Imam Ahmad, "Saya tidak suka itu." Lalu kemudian orang itu bangkit mau pergi, dipegang apa bajunya Sayyidina Muhammad. "Tak dulu. Apa doa masuk masjid?" Diam, tidak tahu. "Apa doa keluar masjid?" Diam, nggak tahu. Apa kata Imam Ahmad? "Kamu ini, ya, doa keluar masuk masjid aja nggak paham, mau nanya masalah-masalah yang sangat pelik seperti itu. Pelajari dulu yang itu." Coba Pak ya, dalam kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya sholat. Berarti kita wajib belajar tentang apa? Sholat, wudu. Karena nggak mungkin sah sholat tanpa wudu. Ya. Antum tidak lepas setiap harinya yang namanya makan, minum, pakaian, tidur. Berarti kita harus belajar bagaimana cara makan yang benar. Makanya kita lihat terkadang banyak kaum muslimin tidak peduli makan, ya tangan kanan makanan, tangan kiri minuman. Enak aja itu. Apa dia tidak tahu kalau minum tangan kiri itu haram gitu Pak? Iya. Kata Rasulullah, "Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi." Sesungguhnya setan itu makan dan minumnya dengan apa? Dengan tangan kiri. Banyak orang enggak peduli, Pak. Iya. Cara tidur, bagaimana cara tidur Rasulullah SAW? Bagaimana cara makan Rasulullah SAW? Bagaimana cara berpakaiannya Rasulullah SAW? Ya, apa saja yang terlarang dalam pakaian? Nah, itu penting, Pak. Kenapa? Karena yang namanya berpakaian tidak akan pernah lepas dalam kehidupan. Demikian antum pasti setiap harinya berjual beli. Setidaknya antum paham mana jual beli yang benar, bagaimana caranya, sahih apa tidak. Terkadang kan kita seenaknya aja yang enggak ada petani dari desa datang ke antum, "Pak, saya mau gadai sawah saya nih Pak. Berapa butuh? 10 juta deh.
setahun saya bayar. Ya udah, antum kasihin duitnya 10 juta. Udah, hasil panennya keantumin semua. Selama setahun tuh antum makan riba terus itu. Antum nganggap itu lumrah-lumrah aja. Loh, iya kan itu kan digadein sama saya. Jadi seakan-akan ya hasilnya jadi milik saya gitu. Ini akibat daripada apa Pak? Kurang taunya ilmu. Akhirnya dia makan riba. Padahal kata para ulama, kullu dainin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik keuntungan, maka itu apa hukumnya? Riba, Allah, riba. Iya. Jadi yang benar gimana dong Ustaz? Ya udah, hasilnya tetap buat petani itu. Tetap digarap sama dia. Adapun antum minjemin lillahi ta'ala. Kenapa hutang piutang itu dalam Islam tidak diperkenankan untuk menarik keuntungan? Karena hutang itu memang murni sosial, bukan untuk dijadikan bisnis. Banyak kan di antara kita tidak tahu ya enggak? Ya. Kenapa? Itulah Pak, karena kita kurang perhatian terhadap masalah-masalah seperti ini. Makanya Bapak sekalian ya, wasiat yang kedua kata beliau, taqdimul auliyat fit talab. Utamakan menuntut ilmu itu yang paling penting dulu, yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita. Wasiat yang ketiga, apa itu? Al-hadar minat ta'alum. Waspadalah dari yang namanya sok tahu, merasa diri kita berilmu. Ini ta'alum Pak. Ya. Kita Pak, kalau kita merasa diri kita bodoh, alhamdulillah. Kalau ada orang merasa dirinya bodoh, saya yakin dia nuntut ilmu. Tapi kalau ada orang merasa dirinya, wah saya udah pinter, saya yakin dia tidak akan menuntut ilmu. Makanya kata para ulama apa? Manusia itu ada 4. Ada orang alim dan dia tahu dirinya alim. Yang kedua, ada orang berilmu tapi dia tidak sadar dirinya berilmu. Yang ketiga, ada orang bodoh dan sadar dirinya bodoh, maka dia akan menuntut ilmu. Yang keempat, orang yang bodoh tapi dia tidak sadar dirinya bodoh. Ini yang paling susah. Dinasihatin malah ngeguruin, diajak nuntut ilmu marah dia merasa dirinya pinter. Wallahi yang seperti ini Pak, yang susah banget dapat hidayah. Makanya Bapak sekalian hati-hati Pak ya. Kita ini jangan punya sifat apa? Ta'alum. Ta'alum itu merasa diri kita lebih pintar, sok tahu. Jangan sampai Pak, sifat seperti ini sifat yang tercela sekali. Iya. Kemudian wasiat selanjutnya yang sangat penting ya untuk kita ketahui, kata beliau, biasakan amanah di dalam menuntut ilmu. Di dalam ilmu, biasakan amanah di dalam ilmu. Maksudnya amanah itu apa sih Pak? Gini loh Pak. Apa sih? Yang tadi mati. Yang mana nih? Begini loh Pak. Kalau antum dapat faedah dari seseorang, upayakan antum sebutkan, saya dapat faedah ini dari si fulan. Itu penting Pak, ini amanah namanya. Kalau antum membaca suatu faedah dari suatu buku, sebutkan dari buku apa antum mendapatkan faedah itu. Kalau antum menyampaikan ke orang lain, jangan nisbatkan kepada diri sendiri.
Terkadang kan ada orang begini, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, hadis ini sahih. Udah titik. Kita nanya, yang mensahihkan siapa mas? Situ apa ulama? Ya ulama lah, masa saya? Kita sebutin dong siapa yang mensahihkannya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, hadis ini sahih. Wah, seakan-akan dia yang mensahihkannya. Seakan-akan mengesankan kepada orang lain dia ini sebagai seorang yang sudah bisa membedakan yang sahih dan yang dhaif. Pak, kata para ulama, ini sifat tercela. Sebab seperti ini akan menyeret kita kepada sifat apa? Al-mutasyabbih bima lam yu'tah kalabis saubaiz zur. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada dia, itu seperti memakai dua pakaian kedustaan. Ya. Makanya kalau antum menukil suatu hadis mau men-share ke orang, jangan katakan Hayar Tirmidzi, sahih. Iya. Seakan-akan antum yang mensahihkannya, padahal antum bukan ahlinya. Tapi sebutkan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di buku ini, jilid atau halaman segini. Itu namanya amanah ilmiah, Pak. Iya. Antum dapat faidah, sebutkan secara amanah bahwa saya dapat faidah ini dari teman saya. Jangan merasa malu walaupun teman antum lebih muda dari antum, jangan malu. Iya, akui. Makanya kata para ulama, ya, di antara tanda terima kasih seorang manusia, dia akan menyebutkan dari mana dia mendapatkan faidah tersebut. Itu namanya terima kasih. Ya, itu namanya terima kasih. Ya. Amanah, Pak. Baik, yang keberapa? Nah, yang kelima, yaitu kebalikannya, yaitu tasabbut fin naql. Hati-hatilah kalau mau menukil hadis, ayat, perkataan ulama, hati-hatilah. Kalau antum dapat hadis bagus banget, lalu antum mau share di BB atau antum Facebook, mau share di Facebook, tapi antum tidak tahu nih hadis saya apa enggak. Yang penting isinya bagus. Akhirnya antum share aja, share. Iya, ternyata hadisnya palsu. Berarti antum sudah ikut serta berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terus sering kali ya Pak, mau datang bulan Ramadan, tersebar hadis, ya, bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, celaka seorang hamba yang masuk bulan Ramadan tapi belum minta maaf sama istrinya, sama emaknya, sama anaknya, sama teman-temannya. Ditambahin lagi sama yang nge-share, siapa yang menyebarkan ini maka dapat pahala segini-segini, tambah lagi dosanya, Pak. Ini hati-hati, Pak. Di zaman wallahi ya Pak ya, saya ini gimana ya, sedih gimana ya, banyak sekali masuk gitu kan, SMS, Facebook ataupun apa. Enak aja hadis ini diriwayatkan HR Muslim. Pas diperiksa di Muslim nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya pernah dapat ya, disebutkan di situ berkata Imam Nawawi. Sebutkan jilidnya, halamannya lagi. Ya udah, kalau saya kan pengennya lihat langsung benar apa enggak. Kebetulan saya punya bukunya, saya ambil. Nggak ada. Oh, mungkin cetakannya beda kali. Nggak ada juga. Akhirnya saya terpaksa baca dari halaman dari satu bab penuh itu saya baca semuanya. Nggak ada juga. Saya bingung. Katanya halamannya segini, nggak ada. Ya. Saya cari lagi di internet, barangkali di cetakan lain ada. Nggak ada juga. Wah, ini hati-hati Pak. Terkadang ada orang suka berdusta begitu, bawain perkataan Imam Nawawi di buku ini halaman segini, ternyata diperiksa nggak ada. Hati-hati Pak.
Terutama Pak, maaf ya, orang-orang Syiah itu yang paling pintar kayak gitu. Saya pernah mendengar ceramah seorang imamnya Syiah di Iran, di kaset, ya. Dia sebutkan begini, hadis ini disebutkan oleh At-Tabari di dalam tafsir surat Al-Ikhlas di jilid 1 halaman segini-segini. Mendengarnya saya merinding, Pak. Surat Al-Ikhlas jilid 1 yang benar. Tafsir Tabari itu kan 20 jilid. Ya, yang namanya jilid 1 itu surat Al-Baqarah, Mas. Al-Ikhlas itu di juz berapa sih, Pak? Juz 30. Harusnya di juz berapa, Pak? Juz terakhir. Dia sebutkan juz 1. Ini nggak punya malu ini orang. Kurang pintar berdusta lah gitu. Iya. Iya. Itu bisa terjadi, Pak. Makanya kalau kita nggak hati-hati, Pak, kita nggak punya sifat tasabbut di dalam masalah menuntut ilmu, kita akan sangat mudah sekali, ya, dijadikan diombang-ambing oleh kedustaan. Makanya hati-hati Bapak sekalian ya. Makanya di sini penting ya, tasabbut. Kalau antum membawakan ayat, cek dulu ayatnya benar apa tidak. Kalau antum membawakan hadis, cek dulu benar tidak hadisnya. Kalau antum membawakan perkataan ulama, cek dulu benar tidak di buku aslinya dia berkata demikian. Iya, terkadang ada orang bawain perkataan ulama dipotong-potong sendiri sama dia, sehingga akhirnya perkataan ulama itu seakan-akan mendukung pendapat dia. Setelah kita rujuk ke bukunya, tidak demikian. Dan saya sering sekali mendapatkan itu. Saya pernah mendapatkan sebuah buku, ya, berjudul tentang Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ketika pembahasan tentang masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, dia membawakan perkataan Al-Qurtubi, dipotong sama dia. Kemudian saya rujuk langsung ke kitabnya, ternyata tidak seperti itu. Wah, ini bahaya, Pak. Kalau kita penuntut ilmu, ya, pas ngelihat buku ini, wah ada perkataan ulamanya. Wah, ini banyak perkataan ulamanya ulama sama salaf lagi semua. Padahal dia tidak tahu, dia itu dikelabuin, dibohongin, dikadalin istilahnya. Ya. Jangan jauh-jauh, Pak. Banyak buku di zaman sekarang begitu, Pak. Untuk mendukung pendapatnya, dia akan bawakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah, perkataan ini, perkataan itu yang sifatnya umum, tapi perkataan beliau yang sifatnya detail ditinggal sama dia. Sebuah contoh, buku yang berjudul Kafir Tanpa Sadar. Itu banyak sekali membawakan perkataan ulama tidak ilmiah. Siapa yang membacanya dan tidak hati-hati, dia akan menganggap benar nih, kok ada perkataan ulamanya. Makanya Pak, ya, inilah sifat jiwa kritis harus dibangkitkan. Hati-hati. Makanya lihat aja Pak, ya. Orang-orang yang mudah mengkafirkan selalu bawa perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taimiyah, sehingga akhirnya menjadi kesan ke masyarakat Syekhul Islam Taimiyah itu pemikirannya takfiri. Seakan-akan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mendukung terorisme. Yang salah bukan Syekhul Islam, yang salah itu yang menukil perkataan beliau, dipotong-potong sama dia, tidak menyebutkan perkataan beliau yang terperinci. Itu yang bahaya loh Pak, bahaya sekali. Makanya ya di sini ya beliau memberikan wasiat at-tatsabbut fil naql. Hendaklah kamu hati-hati, tasabbut, kritis dalam menukil ilmu, jangan sampai sembarangan. Karena ini kaidah sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an jauh-jauh hari. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dulu dengan teliti supaya kamu tidak menuduh orang lain dengan kebodohan. Siapa saja Pak
Apalagi kalau antum bacanya di koran-koran umum. Betapa butuhnya antum untuk memeriksa benar apa enggak tuh kabar. Iya. Nah, ini Bapak sekalian. Faidah apa wasiat selanjutnya? Apa itu? Ada muhtiqaril faidah wa in qallat. Jangan menganggap remeh faidah ilmu yang antum dapatkan walaupun sedikit. Walaupun antum sedikit, tapi ini faidah ilmu buat antum yang baru antum ketahui, jangan diremehkan. Kalau bisa, kata beliau, kita itu punya kebiasaan Pak, bawa buku saku. Buku saku itu manfaat ketika kita dapat faidah dari seseorang atau apa, langsung kita catat. Kenapa? Supaya tidak segera hilang. Karena Pak, saya yakin Pak ya, hafalan kita di zaman ini tidak seperti hafalannya Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari dengar hadis dari Syekh, baru dicatatnya sebulan dia akan datang. Kenapa? Karena memang hafalan Imam Bukhari terkenal luar biasa. Sedangkan kita banyak lupanya. Makanya yang paling bagus Pak Ikhwah ya, bawalah buku saku atau apa, sehingga kalau ada faidah apa saja yang memang manfaat ilmu tersebut segera catat. Ya. Suatu ketika nanti antum bisa ulang-ulang lagi, masya Allah, ada faidah-faidah baru, sehingga pada waktu itu kita bisa terus ya mengingat ilmu tersebut manfaat. Ya. Faidah selanjutnya, wasiat selanjutnya, al-hadar min al-istishhad bil akhbar ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Waspada, hati-hati. Jangan sampai kita berdalil dengan hadis lemah atau palsu bahkan. Jangan sampai kita membawakan hadis-hadis lemah palsu kepada masyarakat. Hati-hati. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW ancamannya berat Pak. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di dalam api neraka. Makanya Pak, penting kalau antum memang tidak bisa mengetahui, tidak faham bagaimana ini hadis saya Pak dhaif, tanya ke ahlinya. Ustaz, tolong dong Ustaz, ya, ini hadis lemah apa tidak? Ya, sudah Ustaz dikirim tadi jawab-jawab. Ya, sabar. Mungkin Ustaznya masih banyak kesibukan. Ya. Atau antum ambil Maktabah Syamilah, cari sendiri di Maktabah Syamilah. Ya, alhamdulillah. Itu penting, Pak. Kalau apalagi di Indonesia loh, Pak. Indonesia ini gudangnya hadis palsu loh, Pak. Yang namanya hadis palsu di Indonesia itu bertebaran, Pak, di mana-mana, Pak. Enak saja terkadang khotib, saya pernah mendengar ya seorang khotib Jumat mengatakan apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yasbir biqada'i falyabhas ya rabban siwani." Siapa yang tidak sabar menghadapi ujianku, silakan cari Tuhan selainku. Saya terkejut. Ini ustadznya berjenggot. Habis Jumatan saya bilang, Ustaz, itu hadis palsu, Ustaz. Udah disampaikan gimana lagi? Mau sampein gini gimana? Kalau habis khutbah Jumat mau ralahnya gimana coba? Orang dia udah pergi, jamaah udah bubar. Ya. Enak aja bawain hadis. Siapa yang tidak sabar dengan keputusanku, maka ia silakan cari Tuhan selain. Yang lebih lucu lagi Pak, waktu Idul Fitri ya, sekitar 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, saya masih ingat. Itu enak banget. Ya, dia berkata, Rasulullah bersabda, al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia itu makhluk sosial. Bengong saya. Setelah selesai turun, saya deketin Saud saya itu bukan hadis, Ustaz, itu perkataan Ibnu Khaldun. Kenapa jadiin hadis?
Perkataan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya Jidin Hadis, coba bayangin. Ya, musibah Pak. Enak bener, kayaknya dia nggak punya dosa gitu. Apa dia nggak takut kalau dia berdusta atas nama Rasulullah SAW? Di zaman ini berapa banyak Pak? Ya, hadis tersebar. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Padahal kata para ulama itu hadis tidak ada asalnya. Ngapain ke negeri Cina belajar kungfu? Ya akhi, ya banyak sekali. Kita anggap, tapi kan ini bagus hadisnya. Ya tolong, walaupun bagus, tapi jangan dinisbatkan kepada Rasulullah. Sebab kalau anda nisbatkan kepada Rasulullah, berarti anda berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab-kitab fikih Pak, yang paling banyak suka hadis-hadis palsu, hadis lemah. Iya. Contohnya hadis man qara'a ala iqra'u ala mautakum yasin. Bacakanlah Yasin kepada orang-orang yang mati kamu. Hadis itu diriwayatkan At-Tirmidzi, bahkan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Tapi para ulama mengkritik bahwa hadis ini lemah karena di dalam sanadnya ada perawi yang lemah, kalau tidak salah namanya Laits bin Abi Sulaim. Dan Tirmidzi termasuk mutasahil, terlalu longgar dalam masalah mentashih hadis. Itu ma'ruf, siapa saja yang menuntut ilmu hadis dia akan tahu itu. Nah ini Bapak sekalian. Iya. Wasiat yang selanjutnya, sebaliknya, ada mutadhifil hadis illa ba'dal bahthi was su'al. Jangan tergesa-gesa mendoifkan suatu hadis kecuali setelah dia mencari. Wah, itu hadis lemah tuh. Dari mana taunya Pak? Iya, saya nggak tahu, hadisnya baru tahu itu. Gara-gara baru tahu dianggap lemah langsung, kan lucu Pak. Nggak boleh Pak. Iya. Makanya kalau kita mengatakan hadis ini lemah, apa sebabnya? Apa ilatnya? Ya terkadang begitu. Kita ini sering banyak Pak, orang yang melemahkan hadis padahal itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada seorang kiai ceramah di radio, katanya hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum lemah. Kalian lebih tahu tentang urusan agama dunia kalian. Itu hadis lemah, bertabrakan dengan Al-Quran, padahal itu ada dalam Sahih Muslim, disahihkan oleh para ulama. Enak aja. Iya. Ketika saya pernah dibawakan seseorang hadis, ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada seorang jariyah, Aina Allah, di mana Allah? Si jariyah berkata, Fis sama, di langit. Dia apa jawab? Lemah tuh hadis. Wah, Masya Allah, hebat banget. Langsung mengatakan lemah. Ya, nah ini juga tidak bagus. Ya, kita berusaha untuk bertanya dulu. Kemudian wasiat selanjutnya, al-hadar min kathratil ishtighal bil mubahat. Seorang penuntut ilmu jangan sampai disibukkan dengan yang mubah-mubah saja. Jangan sampai waktu itu mahal, Pak. Waktu-waktu yang berjalan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, mahal, tidak akan kembali lagi ke antum. Makanya gunakan waktu semaksimal mungkin untuk bisa mengambil faidah. Adapun antum habiskan waktu buat apa? Nonton Piala Champion. Ya. Wah, lagi rame nih Ustaz. Apaan? Itu Spanyol lawan Inggris. Wah. Ya.
Apalagi saya dengar katanya Ronaldo sekarang udah udah senang sama Islam. Wah, gacuan saya tuh Ronaldo tuh. Yang 2 malam, Pak, bangun Pak, nonton asyik ya. Padahal kalau dia sholat tahajud dapat pahala. Kalau dia nonton bola, pahala enggak, ilmu enggak, ngantuk iya. Gacuannya kalah, sedih. Menang, gembira, ore, udah selesai. Nggak dapat hadiah dari siapa-siapa. Apa manfaatnya? Seorang mukmin berpikir, ini manfaat apa enggak sih buat saya? Terkadang ada lagi orang yang senang sama yang namanya game-game di komputer tuh. Wah, main perang-perangan apa gitu. Masya Allah ya. Penuntut ilmu tidak layak untuk menghabiskan waktu-waktunya dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Upayakan setiap perbuatan kita manfaat, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang mukmin itu berupaya bagaimana yang mubah pun jadi pahala. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam masalah yang mubah supaya jadi pahala. Kalau mau makan, baca bismillah. Makan dengan tangan kanan, dengan jari 3 jari kalau bisa. Kalau bisa berjamaah. Kalau bisa sebelumnya niatkan niat yang baik. Akhirnya dari makan saja dapat pahala berapa? Setelah makan baca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang mengucapkan itu setelah makan kata Rasulullah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oh, habis makan diampuni dosa, ajib. Perut kenyang, pahala dapat, dosa diampuni. Enak kan, Pak? Ya. Gimana Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya tidur kita berpahala? Padahal tidur mubah tidak? Mubah. Kata Rasulullah, ya siapa yang tidur wa nawa an yaquma bil lail, dan dia berniat untuk sholat malam, fa ghalabatu ainah, ternyata dia kalah oleh matanya. Maksudnya kalah sama matanya kenapa? Ketiduran sampai subuh. Kutiba lahu manawa, tetap dituliskan niat sholat tahajudnya. Wa kana naumuhu lahu sadaqah, dan tidurnya sedekah buat dia. Masya Allah, antum tidur jadi sedekah. Alhamdulillah. Begitu seharusnya seorang penuntut ilmu, Pak. Memanfaatkan waktu yang mubah jadi pahala. Antum pergi ke kantor, gimana saya supaya dapat pahala saya pergi ke kantor? Oh, saya harus niatkan untuk mencari nafkah. Niatnya yang kedua apa? Melaksanakan amanah yang dibebankan oleh ya perusahaan kepada saya. Dapat pahala. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah ini Bapak sekalian ya, makanya sekali lagi ya, seorang penuntut ilmu tidak layak disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Ya. Faidah wasiat selanjutnya, tajannubul istighal bil mafdul wa tarkul fadil. Jangan sampai kita disibukkan, kita meninggalkan yang lebih utama karena disibukkan dengan yang tidak utama. Jangan sampai kita meninggalkan yang lebih utama karena disibukkan dengan yang tidak utama. Ada akhwat sibuk share pengajian. Datang suaminya dari kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Share terus. Iya. Ma, ambilin itu dong minum. Ambil aja sendiri, lagi nge-share nih. Masya Allah. Ini saya katakan ini akhwat magrur, terkena talbis iblis. Loh Ustaz, ini kan share pengajian, Ustaz, manfaatnya banyak. Iya, tapi kepada suamimu lebih wajib mas, mbak ya. Kepada suami lebih wajib.
Kalau suami datang, bebeknya simpen rapi-rapi. Datang, sambut suami dengan baik, dengan senyuman manis gitu napa? Seneng suaminya. Udah capek pun di kantor hilang, insyaallah. Ya, sediakan ya apa minuman dan yang lainnya. Seneng. Ini enggak bebek terus ya. Apalagi Facebook tambah lagi musibah, Pak. Ya. Ini terkadang kalau kita tidak bisa memanage waktu kita untuk BlackBerry ataupun Facebook, kita terkena jaring-jaring iblis. Akhirnya kita ya melupakan yang lebih utama buat kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu sebetulnya lebih utama buat kita. Ya, maka dari itu ya Islam azani Allah wa yakum, kita berusaha ya, jangan sampai meninggalkan yang lebih utama, akhirnya meninggalkan yang karena disibukkan oleh sesuatu yang kurang utama. Ini ya Islam, ini harus kita pahami. Wasiat selanjutnya, al-hirsu ala qiraatil kutub. Hendaknya kita semangat untuk membaca buku. Penting tuh Pak. Baca buku penting Pak. Antum tahu nggak Pak? Antum ada yang pernah ke Jepang? Kalau di Jepang Pak, saya tuh nggak pernah ke sono, tapi diceritain yang pernah ke sono. Katanya kalau di kereta api yang cepat itu orang Jepang tuh memanfaatkan waktunya buat baca, sampai mereka sambil berdiri pun baca. Padahal yang dibaca mungkin bacaan apa nggak paham. Yang penting baca. Sambil duduk baca, sambil berdiri baca. Luar biasa. Padahal itu mereka orang kafir. Coba kita berusaha seperti itu. Antum naik bis, daripada ngelongok sini kan terkadang suka gitu. Kalau ada perempuan cantik, dosa tambah lagi. Iya. Bawa buku, daripada meleng mendingan baca buku. Nah, baca buku asik kan, nggak kemana-mana tuh mata. Ya alhamdulillah mata juga terpelihara, nggak meleng sana sini, nggak maksiat, alhamdulillah. Ya. Antum di kereta baca buku, di mana-mana baca buku. Kalau bisa budayakan seperti itu. Ini kebiasaan yang sangat bagus sekali. Iya. Asal jangan nyupir baca buku aja. Iya. Makanya akal Islam azani Allah wa yakum. Nanti penting ya, antum coba adakan waktu khusus untuk membaca buku. Misalnya antum punya buku di rumah. Antum lihat halamannya berapa? Oh, 330 halaman. 330 halaman. Saya sekali baca kuatnya berapa jam? Saya paling setengah jam kuatnya. Setengah jam itu berapa lembar ya? Oh, biasanya dalam setengah lembar saya baca 5 lembar. Setengah jam, 5 lembar, lumayan nggak Pak? Lumayan. Berarti antum hitung, berarti ini halaman 330 dibagi 5 berapa? Berarti target saya baca buku ini dalam sekian hari sudah selesai. Punya target dalam hidup. Ambil buku, jangan cuma mejeng doang tuh. Buku punya perpustakaan, bukunya banyak ya. Iya, yang ini buku apa Mas? Gak tahu. Nggak bagus Pak seperti itu Pak. Iya. Coba antum punya manajemen seperti itu, target. Kalau memang antum bisanya baca buku setengah jam sehari, alhamdulillah. Setengah jam itu maksimalkan waktu antum. Untuk apa? Membaca buku. Kalau memang setengah jam antum bisa dapat 5 lembar, alhamdulillah. Berarti dalam berapa hari antum sudah punya target, ini buku sudah tamat, selesai. Tapi ingat, kalau udah baca kitab selesai, alhamdulillah tamat, masuk museum. Ini yang susah terkadang. Padahal Pak, kata para ulama, kalau kita sudah baca buku, ya kita jangan sampai
sudah selesai aja. Ini udah dibaca. Dulu Pak, saya punya guru namanya Syekh Ahmad Al-Ansari. Beliau berkata, saya membaca Fathul Bari 10 kali bolak-balik. Fathul Bari, tahu Fathul Bari? Syarah Sahih Bukhari Pak. Itu 18 jilid loh. Dia bilang, saya baca Fathul Bari 10 kali. 10 kali. Ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar kebiasaan kalau baca buku itu 3 kali. Sekali baca doang, 2 kali dipahami, 3 kali dihafal, 3 kali baca hafal. Kita nggak bakalan bisa seperti itu. Mungkin kita 100 kali baca nggak hafal-hafal juga kali. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam ya, coba kita berusaha. Kata saya pernah dinasihatin oleh Syekh Muhammad bin Hadi waktu itu di rumahnya, kalian kalau punya buku, biasanya di buku itu ada tempat halaman kosong di awal atau di akhir. Itu halaman kosong tuh jangan sampai dibiarkan begitu. Jadi gini, kalau kita baca buku, wih, ada faedah bagus nih, segera tandai halamannya, tulis di halaman kosong itu, halaman segini faedah penting tentang ini. Sehingga ketika antum suatu ketika butuh, antum langsung melihat, oh ini ada, mudah. Ya. Dan itu bagus, akhwatul Islam, azanillah, masukan seperti ini bagus sekali. Ini akal Islam, azanillah wa iyyakum. Wasiat selanjutnya kata beliau, ada mutasarruf fi fahmil kalam. Jangan tergesa-gesa kalau baca buku itu. Yang penting bagi antum kalau baca buku faham tidak. Jangan antum tujuannya baca buku itu bagaimana cepat selesai. Jangan. Tapi yang terpenting adalah saya paham apa tidak. Kalau bisa baca sambil memahami kan enak, alhamdulillah. Paham. Itu penting ya, akal Islam, azanillah wa iyyakum. Kemudian faedah selanjutnya, al-iktsar min qiraati kutubil fatawa. Perbanyaklah membaca kitab-kitab fatwa para ulama. Karena itu banyak sekali di sana jawaban-jawaban para ulama yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Itu sangat kita butuhkan sekali, sehingga antum bisa mengetahui fatwa-fatwa para ulama. Sehingga suatu ketika antum ditanya oleh teman antum atau dihadapkan pada permasalahan itu, antum sudah tahu jawabannya. Ya. Wasiat selanjutnya, tajannubu istikhdami alfadhi ta'dhim aw al-'azamah litsana 'ala nafsik. Jangan Pak, kita ini suka memuji diri sendiri di depan orang. Ya. Jangan sampai kata beliau kita suka memuji diri sendiri, mengagung-agungkan dirinya di hadapan orang. Jangan. Kalau saya dalam semalam mungkin saya sholat 20 rakaat lebih. Kalau saya sudah baca kitab ini. Jangan. Tawadhulah dikit. Ya. Tawadhu. Kalau memang antum alhamdulillah sudah dapat banyak kelebihan yang Allah berikan kepada antum, sembunyikan, gak perlu ceritakan kepada orang. Karena itu bisa menyebabkan ujub dalam hati kita. Iya. Maka kata beliau, jangan sampai kita suka begitu. Terkadang kan ada orang suka begitu. Iya. Misalnya ada seorang ustadz berkata, sebetulnya pembahasan ini masih sangat panjang sekali. Padahal enggak, cuman melebih-lebihkan aja. Dia pengen memperlihatkan bahwa ilmunya masih banyak. Nah, itu namanya memuji diri sendiri. Tidak baik.
Ya. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Wasiat selanjutnya yang keberapa tuh? 14. Ya, terserah berapa kek. Taqabbulun naqdi wan nushi bisadrin rahbin. Terimalah kritikan yang ditujukan kepada antum dengan hati yang lapang. Kalau ada orang mengkritik antum, ucapkan thank you. Terima kasih, jazakallahu khairan. Kritikan itu Pak, hakikatnya adalah kebaikan buat antum. Kita ini orang Indonesia rata-rata tidak siap dikritik. Kalau dikritik marah. Seakan-akan kritik itu ingin menjatuhkan martabat kita. Tidak. Kritik itu tiada lain untuk membangun kita. Siapa di dunia ini manusia yang sempurna? Tidak ada. Kalau Rasulullah SAW saja menerima kritikan orang Yahudi, ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah. Lalu orang Yahudi berkata, "Ya Muhammad, innakum tusyrikuna billah." Hai Muhammad, kalian ini mempersekutukan Allah. Nabi Muhammad terkejut. Apa itu? Taqulun masya Allah wa sya'a Muhammad wa taquluna wal Ka'bah. Kalian mengatakan apa yang Allah kehendaki dan apa yang dikehendaki Muhammad, dan kalian juga mengatakan demi Ka'bah. Maka Rasulullah pun segera berkata kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Jangan kalian katakan masya Allah wa sya'a Muhammad, tapi katakan masya Allah thumma sya'a Muhammad. Dan jangan kalian katakan wal Ka'bah, tapi katakan wa rabbil Ka'bah. Lihat, yang menyampaikan kritikan siapa? Yahudi, musuh besarnya umat Islam. Tapi ketika yang diucapkan orang Yahudi ini benar ada pada para sahabat, Rasulullah tidak marah. Beliau segera meluruskan kesalahan itu. Kita terkadang Mas, karena yang mengkritik musuh kita, panas. Ya. Ini yang mengkritik musuh kita ini. Ya. Lah. Kalau memang kritikan itu bagus dan memang kesalahan itu ada pada diri kita, apa susahnya kita menerimanya? Bukankah rujuk kepada kebenaran lebih baik daripada ngeyel di atas kebatilan? Iya. Udah kita ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan. Makanya kata siapa? Imam Adz-Dzahabi, tanda orang ikhlas itu orang yang bisa menerima kritik. Kata beliau ketika itu, beliau mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim bin Adham apa? Ma'arafallaha man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Lalu Imam Adz-Dzahabi berkata, wa alamatul mukhlis, tanda orang yang ikhlas. Apa itu? Annahu idza iba ala fi'li, kalau ia diingatkan kesalahan perbuatannya tersebut, lam yuharrid wa lam yusir, hatinya tidak panas dan tidak ngeyel. Justru dia berkata kepada temannya, dia berkata rahimallahu man ahda ilayya ujubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahanku. Ini terkadang Pak ya. Makanya kalau kita terkadang salah, diingetin sama orang, hati kita masih panas, berarti kita belum ikhlas. Orang ikhlas tuh Pak, ketika dikritik, dadanya langsung lebar. Langsung dia takut, jangan-jangan ini ada pada saya. Kalau di Rusia enggak, ya. Kalau dikritik marah, dianggapnya apa? Ini bikin permusuhan, ini bikin ini. Nah, masya Allah. Ya, kritik, saling mengkritik para ulama di zaman dulu juga biasa. Kalau memang kritikan ini benar ada pada kalian, apa susahnya untuk rujuk kepada kebenaran? Kalau memang kritikan itu tidak benar pada kalian, bantahlah secara ilmiah. Iya tidak? Selesai. Makanya ya akal Islam azani Allah yakum di sini ya. Memang apalagi yang namanya kehidupan manusia, sifat manusia itu beda-beda, Pak. Ada manusia senangnya nyari-nyari kesalahan orang aja.
langsung kritik terus. Ya. Tapi kalau kita yang dikritiknya, dadanya lebar, setiap dikritik kita katakan jazakallah khair, terima kasih. Itu yang mengkritiknya tebel, teman-teman. Ini orang kok dikritik malah ketawa, ya malah senyum sama saya. Akhirnya dia nggak mau lagi. Ya. Atau setidaknya dia segan sama antum. Karena ketika antum menerima kritikan dengan baik, dengan dada lebar, dia akan segan sama antum. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Wasiat selanjutnya, adamul iktiraf bi qillatil mustafidin. Jangan merasa sedih dengan sedikitnya orang yang mengambil manfaat dari dirinya. Pak, terkadang kita itu suka senang kalau yang hadir banyak. Maaf, ini khusus untuk saya dan ustadz-ustadz. Ada seorang ustadz kalau yang hadir sedikit, sedih, nggak enak, males dan yang lain. Tapi kalau yang hadir banyak, wah semangat, senang. Ini Pak tandanya kurang ikhlas. Ya. Bapak ngatimin dari kaya putih, istrinya vertigo katanya. Sekarang lagi kumat. Bapak ngatimin. Ada yang ngaku jadinya ngatimin? Jangan ngaku-ngaku, Pak. Silakan. Nggak ada yang ngacung tuh. Ngatimin. Baik. Tadi saya sampai mana, Pak? Iya. Dulu ada seorang ulama ngadu ke gurunya. Saya lupa namanya, kalau nggak salah Sufyan bin Uyainah. Dia berkata, "Hai guruku, aku ini punya majelis setiap malam Sabtu pagi, setiap Jumat pagi. Kalau yang hadir banyak, hatiku senang. Kalau hadir yang sedikit, hatiku sedih dan malas." Maka gurunya berkata, "Hai anakku, itu majelis yang buruk, tinggalkan." Akhirnya kata dia, semenjak itu aku tidak lagi mengajar di situ. Bagus. Kita itu kalau ngajar, upayakan ikhlas. Yang datang dikit, alhamdulillah. Yang datang banyak, alhamdulillah. Majelisnya Atha bin Abi Rabah setiap harinya hanya didatangin 8 orang. Tapi 8-8-nya jadi ulama. Kita datang 200 dari yang jadi kan puyeng juga, Pak. Ya. Subhanallah ya akal Islam, azza Allah ya. Makanya jangan kita merasa terlebih lagi. Ya, saya baru-baru kali ini masuk dalam dunia Facebook. Baru sekitar nggak sampai seminggu, 3 hari inilah, 4 hari. Karena gara-garanya ada ikhwah minta ke saya, "Ustaz, udah antum masuk Facebook aja, jangan ngurusin deh admin." Terkadang Pak, ada orang nge-share itu ngarepin komen. Yeah. Kalau yang komennya dikit, ya dikit. Yang komennya banyak, wah seneng. Nah itu tanda tidak ikhlas. Akhirnya dia share itu cuma ngarepin komen aja. Ini Tuhannya komen. Yeah. Musibah. Akhirnya melatih kita itu pengen dipuji orang terus, dipuji orang terus. Maka dari itu ya akhi azami Allah wa yakum, ya hati-hati ya seperti itu. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 2:30. Sampai jam berapa? Jam 3:04. Asar. Begitu. Jam 3:10 apa enggak? Baik, kita lanjutkan ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya atau wasiat selanjutnya,
Al-hadar minal qaul bila ilmin wal haraj min tarki su'alin bila jawabin. Hati-hati berkata tanpa ilmu. Hati-hati berkata tanpa ilmu. Dan jangan malu kalau ditanya tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan malu. Karena ya, berkata tanpa ilmu itu apa? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau 129 perangai jahiliyah, itu termasuk umdatud dolal. Ya. Pokoknya atau asal kesesatan itu akibat daripada berkata tanpa ilmu. Makanya antum buka tuh ya dalam surat Al-A'raf ayat 33. Ketika Allah menyebutkan keburukan-keburukan, Allah berfirman apa? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi syai'a wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku fahisyah, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat kezaliman dengan tanpa hak di muka bumi, dan berbuat syirik dalam apa yang kamu tidak punya ilmunya dalam hal itu. Lihat kata Ibnu Qayyim, Allah memulai dari yang kecil dulu. Fahisyah, naik dosa, naik kezaliman, naik syirik. Padahal syirik kan dosa apa? Besar sekali. Ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik, Pak. Allah tutup ayat itu dengan firman-Nya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Maka kata para ulama, karena gara-gara berkata tanpa ilmu muncul kesyirikan. Gara-gara berkata tanpa ilmu muncul kezaliman di muka bumi. Gara-gara berkata tanpa ilmu muncul maksiat, dosa, fahisha dan yang lainnya. Lihat Pak, ketika sekarang pemerintah mau memberlakukan hukum buat para penyantet itu undang-undang. Apa yang terjadi? Para dukun ya rame-rame protes, sampai ada acaranya di televisi. Ya, berkata tanpa ilmu, yang penting gimana dukun tetap laris. Ya, lisan mereka gunakan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bigore hujah dengan tanpa hujah, dengan tanpa bayina. Udah gitu dukunnya pakai peci lagi. Pakai koko lagi. Biar kelihatan dia muslim. Masya Allah. Pengelabuan, Pak. Musibah. Makanya ya akal Islam azani Allah wa yakum, ya berkata tanpa ilmu itu bahaya loh, Pak. Kalau antum ditanya sama teman, jangan malu sama jenggot. Jangan malu sama titel ustadz, jangan. Dan jangan malu untuk dikatakan antum tidak tahu. Kalau memang antum tidak tahu, katakan, maaf saya tidak tahu. Barangkali saya nanti mau cari lagi. Makanya kata para ulama apa? Ya, la adri nisful ilm. Perkataan seseorang saya tidak tahu, itu setengah keilmuan. Karena seorang ya ditanya kemudian nggak tahu, dipaksa-paksakan salah, dia yang akan menanggung dosanya. Dia yang akan menanggung dosanya. Emang enak? Nanggung dosa sendiri aja nggak kuat, menanggung dosa orang lain. Mendingan kita berkata saya tidak tahu, malu dikit nggak masalah lah, daripada masuk neraka. Ya. Saya punya guru Pak di Masjid Nabawi. Saya setiap hari alhamdulillah ya sama beliau terus belajarnya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahanda daripada Syekh Abdul Razak ya bin Abdul Muhsin. Beliau terkenal di Madinah itu sebagai muhaddis. Dan waktu itu kami belajar Kutubus Sittah di Masjid Nabawi setelah maghrib sampai Isya. Kalau antum umroh ya
Kalau antum hotelnya berada di belakang masjid, bukan di bagian imamnya, belakang, masuk, nanti ambil ke kanan. Di sayap kanan itu biasanya di belakang itu majelisnya Syekh. Ya. Saya sering kali ketika pertanyaan, Syekh, as-su'asa yaqul, yang ada yang bertanya begini. La adri, enggak tahu. Syekh, ada yang bertanya gini. La adri, enggak tahu. Masya Allah. Sering kali beliau berkata begitu, tidak tahu. Padahal beliau ulama, alim min ulama'il Madinah, terkenal keilmuannya. Tapi beliau tidak malu untuk mengatakan la adri. Enggak tahu. Ya. Pernah suatu perkara ditanyakan suatu pertanyaan yang qadarullah saya sudah tahu jawabannya dari syekh lain. Ternyata syekh bilang apa? La adri. Kita, Masya Allah. Ini akhlak yang hendak beliau tanamkan kepada murid-muridnya, bahwa jangan kalian segan untuk berkata tidak tahu kalau memang nggak tahu. Dan itu akhlak salaf terdahulu, Pak. Ini dia, ada seorang Arab Badawi datang kepada Imam Malik, jauh dia pergi dari pedesaan sono datang ke kota Madinah. Hai Imam Malik, saya mau bertanya kepada engkau. Silahkan, kemarikan pertanyaanmu. Pertanyaan pertama Imam Malik, begini, kata Imam Malik. La usi, saya belum menguasai itu. Pertanyaan yang kedua Imam Malik ini, la adri, nggak tahu. Pertanyaan sampai 10 pertanyaan dijawab semuanya, saya tidak tahu, saya belum menguasai, saya belum tahu. Makanya orang Arab Badawi itu berkata, ya Malik, ini pertanyaan semua titipan. Nanti saya pulang ngomong apa? Kata Imam Malik, katakan ke mereka, Imam Malik nggak tahu. Selesai kan? Masya Allah. Hebat, Pak. Ya. Nggak kayak kita terkadang karena takut disebut nggak tahu, akhirnya muter, yang pendengarnya bingung sendiri, apa sih maksud Ustadz ini? Ya, padahal nggak tahu sebetulnya, cuman malu. Ada lagi sengaja yang memaksakan diri, boleh. Ya, padahal tuh ada dalil yang jelas dan tegas akan keharamannya misalnya. Musibah. Makanya ya azan ya Allah wa yakum, ya, jangan Anda malu ya untuk katakan tidak tahu kalau memang kita tidak punya ilmunya. Jangankan kita, Rasulullah SAW sendiri ya pernah datang seorang Arab Badawi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya mau tanya, bumi manakah, tempat manakah wahai Rasulullah yang paling baik? Kata Rasulullah, la adri, saya tidak tahu. Coba saya tanya Jibril dulu. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, la adri, saya tidak tahu. Coba saya tanya ke Allah. Lalu kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Allah, lalu kemudian memberikan jawaban kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah mengabarkan bahwa tempat yang paling baik adalah masjid dan yang paling buruk adalah pasar. Nah, kita di pasar, Pak. Ini bingung nih, bawahnya pasar atasnya masjid. Tercampur antara tempat terbaik dengan tempat yang terburuk, bingung juga kan? Makanya kemarin tuh ada SMS ke saya, ya, Ustaz, gimana Ustaz toh? Dia di masjid, di pasar, di Blok M gini, yang kita masuknya aja maksiat mulu tuh, perempuan telanjang semua. Ya, seakan-akan punya kaidah, gak apa-apalah ngotorin dulu dicuci, nanti kotor lagi. Insyaallah. Ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Kemudian wasiat selanjutnya, Adamut ta'athur bil ihanati syakhsiyah idza salima dinuka. Apabila agama engkau sudah selamat, maka jangan terpengaruh oleh penghinaan yang ada. Kalau kita alhamdulillah sudah punya agama,
sudah alhamdulillah beriman kepada Allah, mendirikan sholat, melaksanakan sunnah Rasul, jangan terpengaruh dengan penghinaan yang masuk ke telinga kita, Pak. Biarin anjing itu menggonggong, awan akan lewat juga. Awan nih, bukan kapilah. Kalau kapilah di bumi, awan. Iya, biarin. Yang penting saya sudah di atas sunnah. Yang penting saya sudah berpegang kepada sunnah Rasul. Silahkan dia mau menghina apapun juga. Begitu seorang penuntut ilmu. Makanya seorang penuntut ilmu itu nggak pernah mikirin, Pak, waduh, kalau saya ngamalin sunnah ini, apa kata orang nanti? Hei, jangan pikirin apa kata orang. Kita ini lebih banyak mikirin nggak enak sama orang daripada nggak enak sama Allah. Iya, aduh, nggak enak sama tetangga. Masa tetangga ngundang saya nggak datang? Padahal tahu tuh acaranya acara yang jelas-jelas tidak benar. Nggak enak. Iya. Akhirnya antum pun datang. Aduh, gimana nanti kalau saya begini, nanti tetangga-tetangga malah mencibir saya. Nggak enak lah. Ya, kalau antum nggak enak sama orang lain, antum pun harusnya lebih nggak enak lagi sama Allah pencipta kamu. Allah yang telah mensyariatkan begini, mengatakan ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan. Yang penting Allah ridho kepada kita udah cukup, Pak. Makanya kata Rasulullah, man ardallaha bisakhatin nas wa kalahullah kafallahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, walaupun manusia marah kepada dia, Allah akan cukupkan ia dari manusia. Wa man ardon nasa bisakhatillah. Tapi siapa yang mencari keridhaan manusia sementara Allah murka kepada kita, wa kalahullahu ilan nas, maka Allah akan serahkan ia kepada manusia. Allah tidak akan tolong, Allah tidak akan bantu, Allah tidak akan perhatikan. Maaf, kalau kita nggak diperhatiin orang nggak masalah, tapi kalau kita nggak diperhatiin sama Allah, Mas, Masya Allah. Sementara rahmat semuanya dari Allah, kasih sayang semuanya, nikmat semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya akhwat Islam, azani Allah wa yakum, ya, seorang penuntut ilmu itu harus tegar. Tegar dia dalam berpegang kepada sunnah, nggak peduli, jangan pedulikan penghinaan manusia. Mau disebut banjir kayak ketika antum berusaha untuk di atas mata kaki, mau disebut apa kayak bodoh amat. Dan anehnya, Pak, orang-orang yang tidak sesuai pakai celana pendek cuek-cuek aja gitu. Ya nggak, Pak? Iya. Padahal kan banjirnya lebih dalam, Pak. Kenapa kita harus malu? Iya. Maka dari itulah kita harus berusaha punya sifat ini. Iya, tegar. Wasiat selanjutnya kata beliau, adabul ya'as minat talab wa adamul qunut wal hadar minal futur. Jangan putus asa dari nuntut ilmu, dan hati-hati yang namanya penyakit futur dari menuntut ilmu. Tahu futur, Pak? Futur itu lemah, mulai lemah, semangatnya mulai kendor. Hati-hati. Jangan kita ini putus asa. Kita terkadang kalau niatnya nggak ikhlas, cepat putus asa. Apalagi, Pak, ya, kalau ngaji begini mungkin alhamdulillah banyak yang semangat. Tapi kalau yang namanya belajar bahasa Arab, wah, hari pertama yang datang 100, hari kedua alhamdulillah masih 100, hari ketiga, keempat, kelima mulai mengundurkan diri dengan teratur. 1, 2, 3, 4, sampai setahun lewat tinggal 5 orang. Sering, Pak, terjadi, Pak. Kenapa? Karena kurang sabar dalam menuntut. Belum apa-apa sudah keok. Susah ternyata. Padahal dia bahasa Inggris bisa dia pelajari itu. Bahasa Inggris dia jago. Ya, kalau ngomong sama orang barat cacis-cecos sudah, Masya Allah, hebat. Tapi buat belajar bahasa Arab puyeng, pusing dan yang lainnya. Kenapa?
dia tidak bersungguh-sungguh seperti dulu dia belajar bahasa Inggris sungguh-sungguh. Padahal kalau dia bisa bahasa Arab kan manfaatnya besar ya. Ya. Maka dari itu ya akhi ya, jangan cepat putus asa dalam menuntut ilmu. Jangan. Dan jangan futur. Kalau kita futur segera kita ya pertama mohon kepada Allah ya diberikan kekuatan dan semangat. Yang kedua, segera kita menghubungi teman-teman kita yang semangat untuk ilmu, minta nasihat. Kemudian baca tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu yang sangat besar. Kemudian baca buku bagaimana para ulama dahulu menuntut ilmu Allah. Ada sebuah buku judulnya 128 apa ya? Saya lupa, cara supaya menuntut ilmu tetap membara. Itu bagus sekali. Ya. Maka menuntut ilmulah terus, jangan padam, semangat 45 terus, ya. Jangan loyo dan lemah. Di tempat saya di Cilengsi, Pak, di Rali Roja itu ada jamaah kita umurnya 95 tahun. Rambutnya sudah putih semua, jenggotnya alhamdulillah, tapi alhamdulillah masih badannya sudah bugar. Tapi itu orang walaupun tua begitu, jalannya payah, tidak pernah sekalipun absen sholat berjamaah, kecuali kalau dia sakit tuh. Nggak pernah sekalipun absen dari nuntut ilmu, hadir di majelis taklim terus. Ya, ajib 95 tahun. Semangat kita yang muda kalah sama dia. Luar biasa, Pak. Ya, Masya Allah. Ini yang kita harapkan, bisa istiqomah terus walaupun setua itu. Karena kita belum tentu. Ini sekarang baru paham kajian sunnah. Lagi semangatnya doa, semangat setahun, 2 tahun, 3 tahun, semangat tuh. 4 tahun, 5 tahun belum tentu. Sudah 10 tahun ngaji, mikir, aduh, kok 10 tahun gak dapat apa-apa ya, gini-gini toh. Iya. Mulai futur. Jadi orang awam lagi, seperti dulu kala, musibah. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Makanya Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka khusyuk dengan berzikir kepada Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab terdahulu, panjang waktu kepada mereka. Ternyata panjangnya waktu membuat hati mereka semakin keras dan kebanyakan mereka fasik. Sudah berapa tahun kita ngaji? Jangan sampai kita seperti ahli kitab, panjangnya waktu ngaji tidak menambah kekhusyuan. Panjangnya kita waktu ngaji tidak menambah ketakutan kita kepada Allah, malah tambah keras hati kita. Ada seorang akhwat sudah ngaji hampir 10 tahun. Jilbabnya jilbab ngeleber. Ternyata qadarullah, Pak. Sekarang jilbabnya naik terus ke atas. Gara-gara main Facebook, kenalan sama ikhwan dan yang lainnya. Rupanya ketemu lagi sama pacarnya terdahulu. Usah 10 tahun dia ngaji, ternyata hasilnya seperti itu akhirnya. Benar kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, berpegang kepada sunnah itu mudah, yang sulit itu mati di atas sunnah. Sekarang kita sedang semangat nih, berpegang kepada sunnah. Alhamdulillah, syukurilah. Minta kepada Allah, ya Allah, tolong wafatkan aku sampai mati di atas sunnah. Wafatkan aku ya Allah dalam husnul khatimah. Berikan aku terus semangat dan jangan sampai aku futur di jalan ini. Nah itu ya akhi, ya azan ya Allah wa yakum. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita terus istiqomah, terus menuntut
ilmu, kita diberikan istiqomah terus di akhir sampai wafat kita di atas sunnah, di atas ilmu Allah ini, di atas agama Allah. Makanya Rasulullah minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agama. Allahu a'lam, sekira cukup sampai di sini.